تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sesuai judul video yang tertera, kita akan sama-sama membahas dan melihat serta mereaksi diskusi lintas agama. Belum itu, bagi ikhwan semuanya yang ingin membantu dan mensupport channel ini, langsung saja di like, comment, and subscribe agar channel ini bisa direkomendasikan algoritma YouTube. Kita lihat keseruan videonya. Ya alhamdulillah kalau Elia Miron sering-sering ngomongin gua, malah gua seneng. Nah, kalau dunditan, mana bisa mengutip dari dunditan? Dunditan kok dipercaya? Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya gitu ya, bukan ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Sebelum itu nggak ada orang disebut Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Yahudi yang contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Kira-kira 180 tahun 180. sebelum diterjemahkan ke Septuaginta sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Nih, gua ngomongnya sengaja nih, gua tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago. Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga. Abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Johnny. Elia. Oh Elia. Oh sorry, lupa gua. Ya, ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome. Itu Vulgata abad keempat, Elia. Codex Alipo dan Leningrad dalam konsili Igamnia itu 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah itu ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tuh mencontek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ketika Yesus hidup itu masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat, bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani? Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Bukan. Apakah ada yang marah? Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana marahnya? Kan tidak ada, gitu kan? Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini.
Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. 72. Karena buat dibuletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa, Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Ya, itu kira-kira sudah berlangsung berapa tahun. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga. Tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria. Selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristen belum? Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya. Terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta itu ada kira-kira 937 ayat, hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen, ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Jadi kalau dia bilang yang memelihara Septuaginta itu Kristen, memeliharanya dalam hal apa? Ada 2 hal. Pertama, penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Oke. Kedua, bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hesisius meresensi terjemahannya Septuaginta. Mungkin itu yang dimaksud memelihara. Tapi kenapa dia tidak menyebut-nyebut tanah? Nah, Septuaginta itu asalnya dari sini. Ini tanah. Ini Septuaginta. Ini bukan datang dari karangan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen yang ngarang. Ini adalah terjemahan dari sini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kurang literasi. Anjir. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta. Betul, orang Yahudi memang nggak mau pakai Septuaginta. Orang Yahudi pasti maunya pakai ini. Tanah. Kenapa orang Yahudi nggak mau pakai ini? Karena setelah diresensi, ini seolah-olah berbicara tentang Yesus. Padahal orang Yahudi kalau ditanya, ada nggak nih ngomongin Yesus? 0. Di sini. Di situ. Ada orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta, diciptakanlah naskah Masoret. Nah, itu tadi. Diciptakanlah kitab Masoret. Masoret di abad ke-10. Bukan orang Yahudi menciptakan, tetapi itu adalah memang dari orang-orang Yahudi suku Masoret yang menulis ulang dari tanah yang tadinya nggak ada tanda baca, jadi dikasih tanda baca supaya orang di luar Yahudi bisa baca. Jadi Masoret itu bukan aslinya kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi aslinya adalah tanah yang dia tidak sebutin dari awal. Nah, itu yang di abad ke-10 tadi, padahal yang lebih tua itu Septuaginta. Betul nih, anggap aja nih Masoret ya. Ini Septuaginta. Ini abad 10. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad 10 Masehi, 3 sebelum Masehi. Lah ini abad ke-5 sebelum Masehi. Lebih awal lagi. Lebih awal ini. Yang ini kenapa nggak disebutin? Iya. Berarti kalau begitu, setelah ini dirubah-rubah terjemahannya, kemudian menjadi bagian dari kitabnya Kristen, berarti kalau begini, Kristen yang nyontek Yahudi atau Yahudi yang nyontek Kristen? Kristen sudah menggabungkan kitabnya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Oke, udah jadi satu. Mormon lebih pintar lagi, dia bikin kitab sendiri, bikin baru, yang ini ditempel lagi di belakangnya.
300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. 300 tahun sebelum Yesus turun ke dunia, Septuaginta sudah selesai. Selesainya 132 sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Yesus itu baru dimulai diterjemahkan. Selesainya 132 sebelum Masehi. Nah, waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Terus? Dunditan. Cuma ngomong ini digabungkan ini, lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta. Dia sebutin nggak fase-fasenya? Gua tadi sebutin 2 kali fasenya. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Kok dipakai Yesus Masoret abad 10 Masehi? Yesus abad pertama Masehi udah nggak ada. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta. Yang dipakai Yesus Septuaginta. Yesus orang Yahudi tadi kan? Bener, itu nggak salah. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bener. Mereka kira-kira ngomong bahasa apa? Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa di Palestina bagian utara. Ngomong bahasa Ibrani nggak? Iya pasti ngomong bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Emang ada ibadahnya orang Yahudi di dalam bait suci pakai bahasa Yunani? Coba cari literasinya. Yesus baca Septuaginta dalam bait suci. Makanya Tuhan Yesus berkata satu iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Iota memang bahasa Yunani. Nah sekarang perjanjian baru bahasa apa? Kalau ada disebut iota, itu kan karena yang menulis dalam bahasa Yunani. Dia pakai bahasa Ibrani, waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Yang pakai bahasa Yunani bukan Yesusnya, yang nulis gospel. Yunani itu ya Septuaginta, sinagoga. Itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Bener, sinagoga memang bahasa Yunani. Terus Kita dibilang curi. Kenapa yang curi? Kadang kurangnya literasi. kurangnya literasi. Begitu saja. Ya, dan ditanya dia cuma puluh-puluh. Polo saja. Polo. Masih gimana sih? Kita mengerti. Kita kok dipercaya. Donditan kok dipercaya. Saya udah bilang tadi, Yesus bicaranya bahasa Aramaik. Yeah. Kalaupun di dalam kitabnya orang Kristen disebutkan iota, disebutkan sinagoga dalam bahasa Yunani, karena yang menulis gospel adalah orang berbahasa Yunani. Sekarang kalau memang Yesus berbahasa Yunani, kenapa juga penulis ini nyebut di Matius dan di mana Markus? Yang di Matius Eli lama sabachtani. Emang itu Eli lama sabachtani emang bahasa Yunani? Bukan. Apakah di Markus sebut Eloi lama sabachtani apakah bahasa Yunani? Bukan. Eli lama sabachtani bahasa Ibrani, Eloi lama sabachtani bahasa Aramaik. Dan nggak mungkin Yesus yang orang Yahudi yang dia berbahasa Ibrani untuk ibadah, bahasa Aramaik untuk sehari-hari, baca kitab Septuaginta di dalam bait suci, itu udah nggak mungkin. Gitu. Kenapa Raja Ptolemy II memerintahkan untuk menerjemahkan Tanakh dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani? Karena pada saat itu di Alexandria itu ada perpustakaan yang dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Semua kitab berada di situ. Raja Ptolemy ini sebagai keturunan daripada Jenderal Ptolemy yang merupakan raja bonekanya Alexander Agung. Ya, ketika Alexander Agung mulai mengalahkan Persia dan menguasai daerah Mediterania, Raja Ptolemy yang menjadi dinasti di Mesir, dia punya perpustakaan yang begitu banyak kitab, sumber ilmu pengetahuan. Dia juga pengen punya ini tapi dalam bahasa Yunani. Nah, begitu. Tanah asli masih ada nggak? Nggak ada, hilang. Septuaginta yang asli masih ada nggak? Nggak ada, hilang. Semua itu sudah yang disalin-salin ulang, terjemahannya sudah diresensi. Nah, Donditan kok dipercaya gitu.